Hai, selamat siang semuanya. Selamat datang di Kunci Rahasia Kesuksesan Jepang. Dan kali ini versi 63. Baru catat ya. Dan kali ini kita belajar adalah narau yori narero. Kalau narau itu belajar, nareru itu ya membiasakan. Jadi daripada belajar membiasakannya lah. Ya, begitu. Ya, kalau di Jepang itu sebenarnya salah satu kehebatan Jepang adalah tukang tradisional, ya tukang tradisional, ya seperti bikin pedang, yang bikin pedang mudah-mudahan masih ada kali ya, atau misalnya itu ya bikin bangunan, ya tukang kayu yang betul-betul profesional, tukang kayu yang bikin kuil atau gimana. Apalagi kalau yang kecil-kecil ya tukang tahu juga, ya kan? Jadi sebenarnya di Jepang yang dari dulu ada sistem pembelajaran atau sistem belajar adalah itu minalai, ya minalai. Kalau minalai itu kalau dijadikan bahasa Indonesia ya minalai itu magang ya. Dan biasanya kalau dulu di Jepang itu sekolah-sekolah seperti akademi atau kursus itu ya tidak begitu ada. Kalau misalnya orang ya sekarang kalau kembali ke zaman sekarang anime lah ya. Mungkin banyak orang suka anime kan ya. Dan kalau anime itu memang sekarang memang ada kursus anime, tapi biasanya kalau kursus anime itu aneh gitu loh. Ya, sebenarnya orang yang betul-betul mau belajar ya dia belajar sendiri ya. Jadi bukan nalau. Kalau nalau itu diajari ya sebenarnya, daripada diajari membiasakan. Jadi sebenarnya teknik khusus itu bukan hal yang diajari, tapi menuntut sendiri, ya mendalami sendiri begitu ya. Dan kembali ke cerita tadi ya, seperti anime juga atau tukang pedang pandai besi atau tukang kayu yang profesional. Kalau mereka begitu menjadi magang ya minalai, mereka apa yang dilakukan? Paling pertama dilakukan adalah pembersihan. Jadi gurunya atau atasannya atau bosnya agar bisa kerja dengan konsentrasi, sekitarnya harus membersihkan ya, soji gitu ya, dan juga menyiapkan bahan-bahannya atau juga makannya gimana gitu. Dan kalau bos itu sama sekali tidak mengajari, sama sekali enggak ya. Yang magang itu apa yang lakukan hanya melihat saja, hanya melihat apa yang dilakukan oleh bosnya, apa yang dilakukan oleh pakarnya, ya hanya melihat saja. Dan setelah selesai kerja, bosnya udah selesai kerja malam-malam, ya mereka ingat kembali hari ini dia bikin apa, dia memperlihatkan teknologi apa, skill apa, itu dengan sendiri ya, tanpa diajari, dengan sendiri dicoba-coba. Ya, itulah sebenarnya pendidikan yang sebenarnya gitu loh. Ya. Jadi kalau minta diajari itu manja. Dan kalau orang manja tidak bisa sukses. Ya, saya itu ya mengajar bahasa Jepang. Dan kadang-kadang diminta itu ya menjadi guru privat, saya sering-sering menolak. Kenapa? Orang yang minta mengajarikan bahasa Jepang itu biasanya nggak serius. Dan saya bikin buku supaya bisa belajar sendiri. Apalagi sekarang sediain video juga, ya. Jadi itu saya hanya sajikan materi-materi agar bisa belajar sendiri, ya. Dan orang yang dengan itu betul-betul belajar berarti orang itu ya betul-betul hebat, ya.
saya sering-sering itu ya memuji ya memamerkan ada orang itu ya Pekanbaru, dia belajar sendiri buku 1 sampai buku 6. Wah, sekarang sudah hebat gitu ya. Jadi sebenarnya ya kalau memikirkan pendidikan Indonesia, saya mungkin susah, tapi ya saya nekat ya, saya hanya menyediakan materinya saja. Dan orang yang betul-betul ingin maju, ya dia dengan materi itu belajar sendiri. Dan juga saya ada wacana ya, itu bikin SMK berbasis bahasa Jepang. Ya, SMK berbasis bahasa Jepang itu wacananya begini. Itu dalam 1 tahun pertama itu mengajar bahasa Jepang saja. Dan kalau pakai itu ya sistem saya, itu kalau betul-betul konsentrasi belajar 1 tahun hanya bahasa Jepang saja, ya bisa kemampuan bahasa Jepang, bisa lulus SD atau SMP. Lulus SD, SMP kalau itu ya kemampuan bahasa Jepang N2 atau N1. Ya kan, dalam 1 tahun bisa begitu. Dan dengan begitu, anak-anak itu langsung bisa belajar dari orang Jepang langsung. Dan kita mencari orang Jepang, pakar-pakar ya, orang Jepang yang ahli pertanian lah, ahli perikanan lah, ya ahli industri lah, macam-macam ya, undang mereka. Dan mereka mengajar langsung dengan bahasa Jepang. Tapi idealnya seperti tadi. Jadi seenaknya ya, sesukanya orang Jepang mengerjakan apa gitu loh di depan anak-anak Indonesia yang bisa bahasa Jepang, ya kan? Ya di situ boleh sedikit-sedikit tanya ini apa. Tapi sebenarnya ya, kalau di Jepang ya, yang tadi sistem Minarai, tanya saja dipukulin loh. Takut nggak? Kalau tanya dipukulin, kamu jangan tanya, lihat saja gitu. Sebenarnya sistem pembelajaran seperti itulah menguatkan Jepang dan sampai sekarang menghasilkan pakar-pakar yang betul-betul hebat. Ya, begitu ya. Jadi sekali lagi ya, nalau jadi narelo ya, daripada minta diajari, membiasakanlah. Nah, untuk membiasakan maksudnya walaupun salah, coba terus. Itu namanya nareru. Ya kan? Ya, jadi saya sungguh ya mau memajukan Indonesia, terutama pendidikan. Jadi saya betul-betul itu ya memikirkan sistemnya lah. Sistem sekolah atau gimana itu yang harus dibenarkan ya. Dan apa yang bisa lakukan kemarin itu kan orgayana nakia darega yang saya nggak lakukan, siapa yang lakukan ya. Dan saya ya termasuk video ini juga, majalah juga, buku juga ya. Saya berusaha terus untuk menyiapkan bahannya agar orang-orang bisa belajar sendiri ya. Dan untuk belajar sendiri, cara yang paling bagus bagaimanapun baca buku ya. Ya, jadi ya untuk buku juga, ya, untuk kita sediakan buku itulah saya bikin majalah terus gitu ya, akan menjadi satu buku gitu ya. Ya, jadi yang penting Anda betul-betul mau masuk surga nggak gitu loh. Ya, betul-betul serius nggak masuk surga? Kalau hanya ngomong-ngomong begitu saja, ya munafik. Kalau betul-betul mau masuk surga, harus meningkatkan kemampuan sebagai manusia. Ya, dan untuk meningkatkan kemampuan sebagai manusia, cara yang paling bagus adalah baca buku. Ya, buku-buku saya itu ya, paling tidak ya setiap bulan saya menerbitkan majalah. Ya, mudah-mudahan isinya bermakna gitu ya. Jadi ya, yang penting apakah Anda serius untuk masuk surga? Begitu saja. Bagaimana, sejauh mana seriusnya? Ya, bagaimana sejauh mana betul-betul ingin meningkatkan kemampuan sebagai manusia.
Begitu ya. Ya, dengan sekali lagi mari kita meningkatkan kemampuan sebagai manusia agar bisa masuk surga. Terima kasih.